warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Demak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan tata usaha Madrasah Aliyah Negeri Demak, dan tak lupa teman-temanku seperjuangan yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin. Di sini saya berdiri, saya hanya ingin bercerita mengenai sirah nabawiyah atau sejarah kenabian yang saya ambil ceritanya dari peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah berfirman bahwasanya min ayatina, untuk apa? Untuk menunjukkan kepadanya sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya Isra Mi'raj adalah hari yang nyata, hari yang pasti, bukan hoax, hari yang ada, bukan mengada-ngada. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad SAW. Lalu bagaimana perjalanan Isra Mi'raj? Bagaimana bisa Rasulullah dengan malaikat Jibril menaiki buraq untuk apa? Untuk pergi ke Sidratul Muntaha, bahkan ke alam laufut, di mana pada langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi yang tampan rupawan yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Khalilullah Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampailah ke Sidratul Muntaha dan alam laufut, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pemberi kehidupan. Setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah peristiwa di mana Allah telah mewajibkan salat 50 waktu kepada Rasulullah. Allah mewajibkan salat 50 waktu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah pulang untuk kembali. Di tengah perjalanan, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup dengan kewajiban sebanyak itu. Maka kembalilah kepada Allah." Lalu Rasulullah terbujuk dengan ucapan Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya pun kembali kepada Allah. Dan Allah pun meringankan hingga berkali-kali yang asal mula 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan inilah yang disebut dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah sejarah awal mula kewajiban sholat, yaitu dari awal mula peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin semuanya, suatu peristiwa memiliki hikmah masing-masing. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Lalu apa sih hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Jawabannya adalah manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, harus mematoki sebuah kebenaran, melihat sebuah kebenaran, mengukur sebuah kebenaran yang cuma tidak dari kecerdasan, akal. Hadirin rahimakumullah. Jadi sirah nabawiyah Isra Mi'raj adalah salah satu sirah nabawiyah Rasulullah, adalah peristiwa agung di mana Allah telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah SAW, yang harus kita percayai perjalanan tersebut dengan keyakinan yang besar terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.